apakah membakar kaos yang kita beli dengan uang pribadi melanggar hukum? Saya balik pertanyaannya. Tapi ketika proses pembakaran itu Anda komentar, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman di manapun Anda berada. Gimana kabarnya di siang ini? Semoga kabarnya juga tetap sehat ya untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini terkait yaitu kaos Sobat Ngarit yang dibakar, teman-teman ya. Jadi kaos yang seharusnya itu menempel di badan dibakar. Wih, kok sampai segitunya ya? Oke, kayak apa videonya kita coba tonton deh, biar tidak gagal paham ya. menanggapi sebuah komentator begini bunyinya di VT saya. Apakah membakar kaos yang kita beli dengan uang pribadi melanggar hukum? Saya balik pertanyaannya. Anda beli mobil sampai rumah, Anda bakar, itu urusan Anda. Tapi ketika proses pembakaran itu Anda komentar, Anda komentari yang itu menimbulkan rasa benci, rasa permusuhan, mungkin terhadap yang menjual mobil, mungkin terhadap merek mobil, atau mungkin terhadap dealer mobil, maka itu akan dijerat dengan tindak pidana. Apalagi kalau itu Anda upload di media sosial. Ringan lur ancaman pidananya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT nomor 1 tahun 2004. Pidana penjara 6 tahun lur. Dan denda maksimum 1 miliar. Gitu ya lur jawabannya. Maka berhati-hatilah sebelum mengupload sesuatu. Terima kasih. Sinau bareng. Baju Sobat Ngarit dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ya, iya bener Mas. Kalangan pihak-pihak yang berpendapat ini mungkin dibiarkan saja, biar tidak keterusan seperti itu. Kalau ini menurut saya beda orang ya Allah. Bukan maksudnya beda orang atau gimana. Orang seperti yang membakar baju ini kalau dibiarkan itu terus akan menjadi-jadi bro. Jenis orang ini beda dengan jenis yang lain. Kalau mungkin yang lain nggak direspon, kalau gini-gini berhenti. Kalau yang ini nggak direspon, dia semakin menjadi-jadi. Kan kemarin itu memang dia mungkin respon dari Sobat Ngarit sudah biasa-biasa saja mengenai orang ini karena sudah waleh, udah bosen. Tapi tapi semakin kesini malah menjadi-jadi sampai membakar baju Sobat Ngarit dan melecehkan ya bolo. Mungkin yang berpendapat dibiarkan ya pemikirannya beda dengan kita. Karena suatu produk kalau dilecehkan juga pasti bakal mencemarkan nama baik. Apalagi sampai di-up di media sosial dan itu viral. Banyak orang-orang yang belum tahu kenapa kok gini dan menimbulkan banyak pro dan kontra seperti itu. Kalau menurut saya orang macam ini harus kita selesaikan dan kita tidak lanjuti ya bolo. Karena kalau keterusan takutnya nanti membahayakan kalangan Sobat Ngarit. Soalnya sudah ada ancaman-ancaman yang muncul bahwasanya ada yang pakai baju Sobat Ngarit mau dicegat kan seperti itu. Itu kan suatu intimidasi buat kita semua. Kan apa namanya? Secara tidak langsung kan seperti menakut-nakuti kita kan ancaman kan bro. Betul sekali. Seperti itu. Dan kasus ini pun sebetulnya udah lama orang ini. Cuma dibiarkan begitu saja dan sekarang makin menjadi-jadi.
ya nggak tahu nanti kalau ini dibiarkan terus menerus itu mau apa lagi yang mau dia perbuat seperti itu. Takutnya malah yang lebih mengerikan lagi ya kan seperti itu. Kalian tahu sendiri kelompok mereka itu bukan kelompok sembarangan, kelompok ya saya tidak perlu menjelaskan, kalian sudah paham, mungkin yang mengikuti kalian paham ya kalau seperti itu. Jangan dibiarkan kasus ini memang tampaknya sepele bagi orang-orang yang mikirnya kurang panjang. Menurut saya ini permasalahan serius Polo. Surat terbuka buat Andi DM dan teman-temannya yang sudah membakar baju Sobat Ngarit di live. Andik DM berulah lagi. Tidak main-main. Kali ini sungguh keterlaluan. Nama Sobat Ngarit sudah dikenal di mana-mana. Tapi, dari informasi yang beredar, kali ini si Andik sudah berani membakar kaos Sobat Ngarit. Informasi muncul dari Pak Ustadz Imanuddin, yang secara langsung memberikan surat terbuka buat Andik DM. Satu surat terbuka buat Andi DM dan teman-temannya yang sudah membakar baju Sobat Ngarit di live. Dan bahkan dengan terang-terangan beliau juga pernah menyampaikan siapapun yang pakai baju Sobat Ngarit mau dicegat di jalanan dan lain-lain. Wih. Ini sudah keterlaluan. Dan saya pribadi ingin menyampaikan kepada Andi DM, kalau memang sampean lanang, sampean trai jantan, kita ketemu Juni di event JBRX volume 2 yang dimana kemarin sebenarnya Anda sudah dinanti-nanti, sudah ditunggu-tunggu ya untuk tanda tangan kontraknya. Kita nggak usah bawa-bawa Sobat Ngarit wis. Ini antara saya dengan Andi, kita selesaikan di JBRX volume 2 yang akan dilaksanakan di bulan Juni kalau nggak salah. Nggak usah terlalu banyak menye-menye Andi, kamu latihan yang benar. Kalau memang kamu jantan, kalau memang kamu laki-laki, kita ketemu. Untuk para kilteke, Bos Andi Jabrik, mohon dengan kerendahan hati, berikan kami ruang, berikan kami tempat untuk menyelesaikan masalah Andi ini. Sudah keterlaluan. Dan terkait dengan kamu membakar baju Sobat Ngarit ya buat Andi ya, kami minta kamu segera klarifikasi dan minta maaf. Kalau tidak, kita selesaikan segera. Di bulan-bulan yang lalu, Adik sudah membuat kegaduhan, dan sudah berjanji akan menyelesaikan masalah di atas ring dengan Pak Ustadz Imanuddin. Tapi, sampai saat ini, tidak ada kelanjutannya. Dari sebuah akun yang berkomentar, komunitas Sobat Ngarit sudah besar, dan banyak juga orang-orang besar di dalamnya. Dan Sobat Ngarit sudah punya legalitas, kenapa menangani seorang adik saja tidak mampu? Kan Sobat Ngarit sudah ada legalitas, seandainya tidak bisa diselesaikan secara baik, seharusnya diproses secara hukum. Bila didiamkan, adik akan terus membuat kegaduhan, dan akan merusak komunitas Sobat Ngarit. Seperti diketahui, Andik DM adalah seorang yang memang ada kaitannya dengan komplotan orang-orang yang bisa dibilang tidak baik. Beberapa kali Andi menunjukkan video bersama teman yang kelihatannya seperti preman dan berwatak keras. Semoga Sobat Ngarit bisa secepatnya menyelesaikan masalah ini. Sekian dan terima kasih. Saya akan menanggapi sebuah komentator begini bunyinya di VT saya. Apakah membakar kaos yang kita beli dengan uang pribadi melanggar hukum? Saya balik pertanyaannya. Anda beli mobil sampai rumah, Anda bakar, itu urusan Anda. Tapi ketika proses pembakaran itu Anda komentar, Anda komentari, Ya. yang itu menimbulkan rasa benci, rasa permusuhan, mungkin terhadap yang menjual mobil, mungkin terhadap merek mobil, atau mungkin terhadap dealer mobil, maka itu akan dijerat dengan tindak pidana. Apalagi kalau itu Anda upload di media sosial. Ringan lur. Kenapa sih kok rame ini grup?
itulah tadi teman-teman ya, komentar-komentar para suhu-suhu seperti itu tadi. Ya, salahnya di mana? Kaos tadi itu loh, salahnya di mana coba? Kalau kita pikir ya, pokoknya kalau menurut saya itu memang kurang kerjaan lah. Iya bener, pokoknya kurang kerjaan banget. Oke, kita dengerin komentar dari Bang Semar. Oke, silakan Bang Semar. Kita cari informasi. Salam ya untuk siapa itu namanya, Pak Ustadz Imanuddin udah ngubungin saya juga biar dirasa Bangka Belitung. Oke, nah itu nggak Bu ya, gimana ya kalau tentang yang dibakar itu ya nanti gimana, sudah tak hubungin siapa namanya, berapa orang. Terus bulan 6 itu ada acara yang dihadiri, tapi bukan acara acara apa namanya, aji. Pembakaran dia pembakaran baju sobat ngarit ya. Kecewa, pasti kecewa Bapak, Ya bener. kecewa ya kan, namanya simbolnya dibakar kok nggak kecewa. Tapi kita mau berbuat apa Bapak? Satu. Yang kedua, yang maju kan yang punya produksi kaos itu siapa? Kan seperti itu. Ya, kita itu ya gimana melihat yang terbaik, kayak itu sebenarnya ya kecewa, 1000 kecewa ya kan. Tapi Ya bener. kita tunggu aja gimana yang punya produksi kaos gitu, ya kan. Nah, gimana caranya? Oke. Jadi kalau menurut saya soal kaos dibakar itu, yang membakar itu adalah orang yang kurang kerjaan ya. Gimana menurut teman-teman? Pasti orang kurang kerjaan. Iya dah. Apalagi diposting. Nah, tambah kurang pekerjaan. Terima kasih sudah nonton. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Semoga rezekinya ngalir terus ya untuk kita semuanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.